Perkembangan mengejutkan datang dari pusaran kasus dugaan korupsi besar yang mengguncang Korps Adjaksa dan institusi kepolisian. Misteri temuan fantastis berupa emas batangan seberat 74 kg dan uang tunai ratusan miliar rupiah di sebuah rumah mewah di kawasan Sentul, Bogor, kini mulai terkuak. Namun, seiring dengan terungkapnya kepemilikan aset tersebut, publik disuguhkan pemandangan kontras mengenai nasib dua tokoh utama yang terseret di dalamnya, mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah dan seorang pengusaha bernama Don Rito. Alibi emas ratusan miliar, dalih dana yayasan. Melalui kuasa hukumnya Handika Honggowongso, pihak Don Rito akhirnya buka suara terkait keterkaitan kliennya dengan rumah dinas atau rumah pribadi milik mantan Jampitsus Febri Adriansyah di Sentul. Handika membenarkan bahwa Don Rito sempat menyewa rumah milik Febri tersebut dalam kurun waktu tahun 2022 hingga 2023. Rumah itu diklaim digunakan sebagai kantor operasional cadangan untuk yayasan milik Don Rito yang bergerak di bidang dakwah dan pendidikan Islam. Pihak kuasa hukum juga menegaskan bahwa seluruh temuan emas 74 kg serta uang tunai ratusan miliar rupiah di Sentul dan Cafe Declan Signature Cipete adalah murni uang operasional yayasan. Uang tersebut rencananya akan digunakan untuk membangun pondok pesantren dan masjid megah di kawasan Indonesia Timur, mulai dari Papua, Maluku, hingga NTT. Namun, saat dicecar mengenai alasan mengapa dana yayasan keagamaan disimpan dalam bentuk emas batangan serta mata uang asing seperti dolar Singapura dan dolar Amerika, pihak kuasa hukum masih enggan merinci. Kenapa disimpan dalam bentuk emas? Kenapa dolar Singapura? Kenapa dolar Amerika? Pada saatnya akan kami jelaskan setelah para pihak diperiksa oleh Jampitsus dengan semua bukti yang sahih, ujar Handika Honggowongso. Di sisi lain, Febri Adriansyah sebelumnya juga telah mengakui kepemilikan rumah Sentul tersebut, namun ia bersikeras bahwa seluruh aset di dalamnya diperoleh secara sah dan bukan dari hasil tindak pidana korupsi. Kontras dua nasib di Gedung Bundar. Jumat 17 Juli 2026 menjadi hari penentu yang memperlihatkan perbedaan nasib yang sangat mencolok di Gedung Kejaksaan Agung. Don Rito, yang baru saja dilimpahkan oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Polri bersama Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, keluar dengan kondisi yang memprihatinkan. Dengan mengenakan rompi tahanan berwarna pink khas Kejagung, tangan di borgol besi, Don Rito hanya bisa tertunduk lesu menghindari sorotan kamera, dikawal ketat oleh aparat bersenjata. Pemandangan ini berbanding terbalik dengan Febri Adriansyah. Di hari yang sama, mantan Jampitsus tersebut menjalani pemeriksaan selama berjam-jam dan dicecar 18 pertanyaan oleh juniornya di Jampitsus Kejagung terkait penanganan perkara PT Asabri. Didampingi pengacara kondang Hotman Paris Utape, Febri melenggang bebas tanpa penahanan. 18 pertanyaan sudah dijawab dengan baik, dan kesimpulannya tidak ada penahanan, tegas Hotman Paris usai mendampingi kliennya. Pihaknya menambahkan bahwa pemeriksaan baru menyentuh 1 dari 3 kasus yang dituduhkan, yakni seputar PT Asabri. Latar belakang kasus, penggeledahan 13 titik. Kasus yang menyeret sang mantan Jampitsus ini bermula dari 2 laporan masyarakat ke Kortas Tipikor Polri terkait dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dalam kurun waktu 2020 hingga 2025. Kasus ini melebar mulai dari penanganan perkara PT Asabri dan Jiwasraya, hingga urusan penyelesaian utang korporasi PT CBS dan PT KNI. Bergerak cepat, tim gabungan Polri langsung menggeledah 13 lokasi strategis di Jakarta dan Bogor. Dari penggeledahan di Cafe Declan Signature dan Coin Money Changer di kawasan Cilandak saja, polisi berhasil membongkar berangkas rahasia di balik lemari pajangan yang menyimpan uang senilai 67,2 miliar rupiah dalam berbagai mata uang. Kini, publik menunggu pembuktian di meja hijau. Apakah tumpukan emas 74 kg dan uang ratusan miliar tersebut benar-benar dana suci untuk membangun rumah ibadah, ataukah justru merupakan benteng samaran dari sebuah mega skandal pencucian uang yang melibatkan petinggi hukum negeri ini?